아니라고. 내가 쓴 거야. 그땐 잘만 거짓말했으면서. Setelah mengetahui rahasia dan kebohongan sang suami, Hei-in pun bergegas meninggalkan Jerman. Tapi Hyun-woo menghalangi. Ia mau menjelaskan apa alasannya beserta rencananya. Namun Hei-in sudah tidak mau lagi mendengar penjelasan sang suami. Di saat menjalani pengobatan, Hyun-woo diberitahu dokter kalau pengobatannya gagal dan menyuruh Hyun-woo agar menyemangatinya dengan hasrat cinta bahkan kebencian yang membuat istrinya bisa terus berjuang untuk hidup. Karena cinta tidak mungkin ia berikan, Hyun-woo pun membuat Hei-in benci kepadanya dengan mengatakan rencana rahasianya agar membencinya. Menyuruh Hei-in menceraikannya, karena benci hidup dengannya dan menantang Hei-in agar mau melakukan tindakan yang akan membuat motivasi semangat untuk hidup. 너 진짜 어떡하려 그러냐? Saat tiba di Korea, Hei-in segera mengadakan rapat dengan anggota keluarga tentang bagaimana rencananya menghadapi Hyun-woo. Ia akan mengecek semua yang berhubungan dengan Hyun-woo dari memeriksa telepon, rekening, dokumen sampai siapa saja yang dia temui dan apa rencananya. Jika ada kejanggalan, ia sendiri yang akan melaporkannya dan meminta ganti rugi. Sedangkan saat di bandara, Hyun-woo melihat berita tentang kerjasama Soo Chol dan Eun Sung. Ia dan Yang Ki langsung memeriksa Jo Seung Tich 24 yang ternyata tutup. Hatinya gelisah melihat semua kacau. Ia pun pergi ke rumah ketua Hong. Di halaman, Hyun-woo dihalangi Soo Chol. Ia pamer kerjasamanya dengan Eun Sung terlaksana. Proyek resortnya akan berjalan mulus tapi Hyun-woo memperingatkan Soo Chol agar membatalkan proyeknya karena ada kejanggalan di perhitungan laba serta validasinya. Soo Chol tak menyadari ia sedang dijebak oleh Eun Sung untuk membuat Queen Group bangkrut dan menyeret keluarga Hong ke penjara karena penggelapan dana. Begitu menemui ketua Hong, ia dihadang ibu mertuanya. Beliau menyuruh meninggalkan handphone sebelum masuk ke ruangan ketua. Di hadapan ketua, Hyun-woo memberikan penjelasan tentang penggelapan yang mengikar ketua Hong dan menyerahkan foto Direktur Jo dan tim audit tahunan yang ternyata teman. Ia merasa ada kejanggalan dalam kasus penggelapan dana Pasong yang sudah direncanakan oleh seseorang. Mendengar itu ketua Hong marah dan menuduh Hyun-woo mencoba membodohinya dan bertanya siapa pelaku sebenarnya. Tapi Hyun-woo merasa ia dijebak menyadap ketua, dan belum tahu pasti siapa pelakunya. Eun Seong yang mengintai ruang kerja ketua Hong cemas dan segera memberitahu Direktur Jo agar berhati-hati. Di saat ayah Hyun-woo meributkan tentang apel yang lebih diminati daripada pir milik kebunnya. Di rumah, ibu Hyun-woo saat menelepon Hyun-woo, diangkat besannya sambil marah, dan mengatakan mereka akan bercerai. Begitu mendengar itu kakaknya syok mendengar bahwa Hyun-woo akan benar-benar bercerai dengan Hei-in. Beritanya pun tersebar ke seluruh desa. Di tempat lain, Hei-in yang sedang kecewa dan marah dengan Hyun-woo pun memilih pergi ke kantor memakai pakaian mewah, beserta perhiasan dan menolak semua laporan yang ada, yang membuat semua karyawannya merasa takut. Tak hanya itu, ia menyuruh tim audit menyita semua berkas-berkas yang ada di kantor Hyun-woo. Di rumah, ibu Hei-in yang masih marah pun menceritakan keadaan Hei-in ke Sol-hye. Tapi tiba-tiba datanglah bibi Boem-ja yang kaget mendengar keadaan Hei-in. Ibu Seon-hwa pun menyalahkan Boem-ja karena salah menilai orang. Tidak terima, beliau pun memperingatkan agar Seon-hwa yang harus berhati-hati sambil melirik Sol-hye. Flashback, ternyata bibi Boem-ja telah menyelidiki Sol-hye yang ternyata mempunyai anak dan menipu ayahnya. Untuk menghilangkan stres, Hyun-woo pun mengajak karyawannya untuk makan sushi tapi dihalangi oleh sekretarisnya yang ternyata ia sedang bekerja sama dengan sekretaris Na. Agar Hyun-woo dan Hei-in tidak bertemu tapi usaha mereka gagal. Hyun-woo dan Hei-in pun tetap bertemu di depan lift. Di depan karyawan mereka, Hei-in menyuruh suaminya untuk merevisi kasus yang telah kalah di 3 tahun terakhir. Dan menyalahkan ketidakkompetennya Hyun-woo menangani kasus. 이성적으로 해주시면 좋. Para direktur Queen mulai risau. Investasi saham mereka ternyata fiktif. Dan orang yang menipu kolega sendiri tak lain adalah Direktur Jo yang pergi kabur di antar Grace. Eun Sung yang masih penasaran dengan kesehatan Hei-in, menyuruh pelayan untuk mencari tahu dan menemukan kertas tagihan dari rumah sakit.
Di lain pihak Sucul dimarahi sang ibu karena belajar bersepeda. Tanpa Dahye sadari ternyata keinginan Sochul bersepeda karena ingin mengajari anaknya. Ayah mertua yang masih mewaspadai Hyunwoo pun menyuruh orang untuk membuntutinya, tapi tidak ada hal yang aneh maupun wanita simpanan pun tidak ada. Hal tersebut diberitahukan ke Heiin. Seperti tidak percaya, Heiin menyuruh sekretaris Na untuk memeriksa semua telepon maupun tagihan rekening sang suami. Dia menemukan fakta kalau ada penarikan yang lebih digunakan untuk membeli bunga atas nama Kim Min-ji. Dan setelah didatangi ternyata itu adalah karyawan yang pernah ditolongnya. Bunga yang dimaksud adalah bunga duka cita atas meninggalnya ibu Kim Min-ji. Hyunwoo memberikan bunga itu atas nama Heiin. Begitu melihat keadaan itu, alih-alih memuji Hyunwoo, Heiin malah memuji rumah duka yang bersih dan ingin memesannya. Saat pulang ia bertemu Hyunwoo dan memperingatkan sekeras apapun usahanya, ia akan tetap membencinya sampai mati. 너 끝까지 미워만 하다가 죽어버릴 거야. Saat makan, Yang Ki memberi informasi tentang orang tua angkat Eng Sung yang kecelakaan tidak wajar serta tidak kaya tapi bisa menyekolahkannya di tempat mahal. Ternyata teka-teki tentang siapa anak Mo Solhe terbuka. Tidak lain adalah Eng Sung. Mereka sengaja berpura-pura tidak saling mengenal demi rencana menguasai harta milik ketua Hong. 주인이 되는 거야. Di tempat lain, Hyunwoo merasa sedih dengan keadaan sang istri yang semakin memprihatinkan. Heiin mulai lupa. Ia menceritakan ulang kejadian yang dulu. Merasa Hyunwoo orang yang paling ia sayangi dan melupakan perceraian mereka. 그렇게 걱정돼?